Mushaf disebut Al-Quran secara majas. Saya awali dengan pembahasan, Al-Quran bukan makhluk. 1. Al-Quran bukan makhluk karena Al-Quran adalah kalam Allah. 2. Kalam Allah adalah sifat Allah. Sifat Allah adalah qadim, ada, sebelum adanya makhluk. 3. Semua sifat Allah, termasuk sifat kalam Allah, itu berada pada zat Allah, dan tidak pernah berpindah pada selain zat Allah. 4. Segala sesuatu yang ada pada selain zat Allah, maka sesuatu itu adalah makhluk. 5. Kalam Allah ada pada zat Allah, dan tidak pernah berpindah pada makhluk. Adapun yang berpindah hanyalah informasi yang dibawa oleh Jibril, bahwa Allah berkalam begini dan begitu, yang dengan melalui proses wahyu maka informasi tersebut diterima oleh Nabi, dan dicatat oleh para sahabat ke dalam mushaf-mushaf. Kalam Allah tetap ada pada zat Allah, dan tidak pernah berpindah pada selain zat Allah. Kalam Allah tidak berpindah pada mushaf-mushaf. 6. Barang siapa meyakini bahwa sifat kalam Allah yang qadim berada pada selain zat Allah, semisal berada pada mushaf-mushaf, maka orang tersebut tanpa sadar telah menganggap bahwa sifat kalam Allah adalah makhluk. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada pada selain zat Allah maka sesuatu itu adalah makhluk. Sekarang kita masuk pada pembahasan, mushaf disebut Al-Quran secara majas. Mushaf bisa, dan boleh, disebut Al-Quran, tapi ini hanya secara majas, bukan dalam arti hakikat, sehingga mushaf diyakini bukan makhluk. Al-Quran yang bukan makhluk adalah kalam Allah, sifat Allah yang ada pada zat Allah, bukan yang ada pada selain zat Allah. Contoh mushaf disebut Al-Quran secara majas, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, annahu yanha an yusafaro bil Quran ila ardil aduwi, mahofata an yanalahul aduwu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk pergi dengan membawa Al-Quran ke wilayah musuh, karena takut diambil oleh musuh. Sahih Muslim, Juz 3 halaman 1491, nomor hadis 1869. Jelas Al-Quran dalam hadis tersebut adalah mushaf. Bukan Al-Quran dalam arti kalam Allah, sifat Allah yang qadim yang ada pada zat Allah. Mustahil sifat kalam Allah yang qadim disentuh, dipegang, dibawa dan digendong oleh makhluk kemana-mana. Terkait hadis tersebut, Imam Al-Mushiri menulis dalam kitab Al-Mafatih fi Syarhil Masobih Juz 3 halaman 103, yani an yusibal kuffaru musyafal Qur'ani wa yuharrikuhu, au yahkiruhu, au yulkuhu fi makanin najsin. Maksudnya khawatir orang-orang kafir mendapatkan mushaf Al-Quran kemudian menghinakannya, membakarnya atau melemparkannya ke tempat najis. Jadi, jelas sekali bahwa Al-Quran dalam hadis tersebut hanyalah majas. Maksud dari Al-Quran dalam hadis tersebut adalah mushaf. Adapun mushaf maka jelas ia adalah makhluk. Buktinya, 1. Dapat dihinakan oleh orang-orang kafir, semisal diludahi, diinjak, diduduki, dan sebagainya. 2. Dapat dibakar dan dirusak. 3. Dapat dibuang ke tempat najis, dan sebagainya. Sedangkan Al-Quran kalam Allah sebagai sifat Allah yang qadim, 1. Senantiasa mulia dan mustahil dihinakan. 2. Tidak akan terbakar, karena kekal. 3. Senantiasa suci, dan mustahil najis. Jadi, sebutan Al-Quran bisa bermakna hakikat,
yaitu kalam Allah, sifat Allah yang qadim, dan bukan makhluk. Bisa pula bermakna majas, yaitu mushaf. Adapun mushaf, jelas ini makhluk. Wallahu a'lam.